Oke guys, jadi hari ini aku akan membahas tentang cara pembuatan aplikasi menghitung luas bangun datar. Di sini aku menggunakan MIT Apps Inventor di dalam membuat aplikasinya. Jadi seperti biasa di sini aku akan membuat project yang baru. Oke, jadi nama projectnya kita beri nama menghitung luas bangun. Oke, kemudian selanjutnya di area yang masih kosong kita akan membuat desain dari aplikasi luas bangunnya. Oke, jadi sekarang kita di posisi screen 1. Kita di sini akan membuat beberapa pilihan ya. Yang mana nanti ketika pilihan yaitu berupa button ya diklik ya atau ditekan oleh users, maka akan masuk ke screen berikutnya. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan button ya sebagai media untuk berpindah ke screen kedua, ketiga, dan seterusnya ya dari screen 1. Namun untuk layoutnya kita terlebih dahulu di sini akan menggunakan horizontal arrangement. Oke, jadi seperti biasa kita drag, kemudian kita atur tinggi dan lebarnya supaya kelihatan rapi. Oke, jadi untuk tingginya kita atur 30 pixel, atau kalau ingin kelihatan lebih proporsional bisa kita ganti dengan 40 pixel. Oke, jadi tadi delete ya, mungkin tanpa sengaja, jadi saya ulangi kembali. Oke, jadi di sini kita isi dengan 40 pixel. Kemudian lebarnya kita isikan dengan 300 pixel ya, jadi kelihatan lebih proporsional. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan button ya, jadi kita langsung drag taruh di dalamnya. Oke, yang pertama ya kita isikan, kita atur terlebih dahulu ukuran atau size dari fontnya. Kita isikan 20 ya, atau kalau terlalu besar kita perkecil ya biar lebih jelas. Kemudian kita balik dulu ya ke horizontal arrangement. Untuk posisi button ya, posisi button atau komponen yang kita letakkan di dalam layoutnya ini ya, kita akan posisikan di center. Kemudian line vertikalnya kita juga pilih center ya, jadi di tengah-tengah, tidak terlalu menempel ya ke sisi terpinggirnya ya, atau baik di atas maupun sisi terpinggir yang di bawah. Oke, kita balik ke buttonnya, kemudian kita atur mungkin kalau height dan width-nya auto saja ya, biar menyesuaikan ya dengan ukuran font size-nya. Kemudian teks yang ditampilkan kita isi dengan hitung luas segi
3, enter ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi nanti ketika kita mengklik hitung luas segitiga, maka akan menuju ke screen 2 ya. Jadi masing-masing bangun datar yang akan dihitung luasnya itu akan berpindah ke screen berikutnya. Oke, jadi di sini kita rencanakan kita akan membuat 3 perhitungan luas bangun datarnya. Berarti selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya ya. Jadi kita tambahkan kembali horizontal arrangement, kita atur height-nya yaitu 40 pixel, kemudian lebarnya sama 300 pixel, kemudian alignment-nya semuanya kita atur centers. Di dalamnya langsung kita tambahkan button ya seperti yang tadi, atur ukurannya 18, kemudian teks yang ditampilkan hitung luas persegi panjang. Oke, untuk hitung luas bangun yang ketiga demikian juga ya, jadi sama, kita lakukan hal yang sama. Alignment-nya jangan lupa langsung kita tambahkan button. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan luas lingkaran. Hitung luas lingkaran. Oke, jadi sampai di sini cukup dulu ya. Jadi kita sudah membuat 3 pilihan ya yang nantinya bisa dipilih oleh pengguna. Hitung bangun datar yang ingin dihitung luasnya ya. Jadi nanti baru dari masing-masing button ini akan masuk ke screen yang baru untuk menerima nilai ya, nilai variabel dari pengguna ya, misalnya seperti segitiga, maka nilai yang dibutuhkan adalah alas dan tinggi ya. Kemudian nanti klik button hitung ya misalnya, kemudian baru ditampilkan hasil perhitungan luasnya. Oke, jadi sampai di sini masih sangat simple ya. Kemudian kita lanjutkan ke screen yang kedua sekarang. Oke, jadi berarti kita tambahkan screen yang baru, add screen. Oke, jadi screen 2 langsung aja ya default-nya, atau kalau misalnya mau diganti silahkan ya. Jadi teman-teman ganti misalnya dengan segitiga misalnya boleh ya. Jadi kita ganti segitiga ya biar tidak ambigu ya mungkin. Oke, jadi masih loading ya. Sekarang kita sudah masuk ke screen yang baru yaitu screen segitiga. Nah, kemudian di sini kita akan membuat tampilan untuk hitung luas segitiganya. Oke, jadi boleh kita tambahkan label terlebih dahulu ya, atau kalau ingin kita atur dulu layoutnya boleh ya. Jadi pilih horizontal arrangement. Oke, jadi sama seperti yang tadi kita buat center semua. Kemudian kita tambahkan label ke dalamnya ya. Labelnya di sini fontnya ya biar lebih jelas kita atur lebih besar.
Kemudian teks yang ditampilkan itu luas segitiga. Enter ya. Jadi sudah cukup jelas ya, kalau mau dibolkan boleh ya, jadi biar lebih jelas lagi. Nah, kemudian di dalam sini baru kita buat ya komponen untuk menerima input dari pengguna, yaitu berupa nilai, alas, dan tinggi. Oke, jadi sama juga ya, mungkin kita gunakan kembali horizontal arrangement. Jadi sebenarnya kalau untuk tampilan lebih suka-suka teman-teman masing-masing ya. Jadi mau stylenya ya mau gimana itu silahkan ya, yang penting fungsi perhitungan luasnya itu bisa dilakukan dengan benar. Nah, jadi di sini kita sudah tambahkan kembali ya, jadi sama ya seperti yang sebelumnya. Oke, jadi line horizontalnya di sini left, kemudian line vertikalnya kita pilih center ya, kemudian untuk setting yang lain dibuat sama ya seperti yang sebelumnya. Oke, ini berarti 300 juga. Oke, jadi di dalam sini kita akan menambahkan yang pertama label ya, informasi kepada pengguna apa sih yang mesti diinputkan ya. Jadi di sini kita isikan input atau nilai alas ya, nilai alas, enter. Nah, di sebelahnya langsung kita tambahkan text box ya. Oke, jadi di sini kalau sobat lihat ke arah bawah ya, dari user interface-nya kita bisa menemukan text box. Kita langsung drag, taruh di sebelah nilai alas. Mau ukuran default seperti ini boleh ya, jadi nggak mau diubah juga boleh ya. Sudah cukup proporsional ya ukurannya. Atau kalau mau agak dipanjangin sedikit boleh ya, jadi silahkan ya, stylenya diatur sendiri. Kemudian sama ya, di bagian bawahnya kita tambahkan kembali horizontal arrangement. Kemudian untuk ukurannya sama ya seperti sebelumnya. Kemudian line horizontal left, kemudian line vertikalnya center ya, sama seperti yang tadi. Kita tambahkan label dulu. Kali ini kita akan menerima nilai tinggi. Oke, jadi kita menerima nilai tinggi. Nilai tinggi ya, jadi sesuai dengan rumus menghitung luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi atau 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kita juga tambahkan text box untuk menampung nilai yang akan di input atau dimasukkan oleh pengguna. Oke, kira-kira seperti ini ya tampilannya. Kemudian di paling bawah boleh kita tambahkan button ya di bawahnya, atau ya kalau mau disamain ya seperti di atas ya, kita tambahkan juga horizontal arrangement. Kemudian lebarnya juga sama. Oke, jadi di dalamnya kita tambahkan button ya, jadi buttonnya kita tambahkan di dalam sini, boleh di pinggir atau kalau mau di tengah ya tinggal kita centerkan ya. Oke, kemudian oke ya, jadi posisinya di tengah. Kemudian paling bawah kita akan menambahkan label. Label ini untuk apa? Yaitu untuk menampilkan hasil perhitungan
luas alasnya, luas segitiganya ya. Jadi tadi nanti setelah diinput oleh pengguna kemudian dimasukkan ke dalam rumus nilainya, kemudian hasil perhitungannya akan langsung ditampilkan di bawah sini. Oh ya, untuk teks dari buttonnya belum kita ganti ya, jadi kita ganti dulu. Oke, jadi langsung kita tambahkan horizontal arrangement sama seperti sebelumnya. Kita atur alignment-nya ya, center semua. Kemudian tinggi dan lebarnya pun demikian. Oke, jadi di dalam sini kita tambahkan label. Ya, jadi labelnya seperti ini. Oke, untuk teks yang ditampilkan, ya mungkin supaya tidak terlalu membingungkan, untuk yang label yang satu ini kita buat dulu seperti ini. Jadi luas alas segitiga ya, titik 2. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang ini tadi fontnya juga kita gedein ya biar lebih jelas. Begitu juga yang di bawahnya ini kita perbesar biar lebih jelas. Di sebelahnya kita tambahkan label juga. Oke, jadi yang ini juga kita jadikan 18. Jadi nanti nilai dari luasnya itu akan ditampilkan di sini ya. Tapi sekarang belum bisa langsung ditampilkan ya, karena nanti akan diatur dulu ya di bagian blok ya untuk perhitungan nilai alasnya, perhitungan nilai luasnya, baru kemudian nanti ditampilkan di label 5. Oke, jadi untuk screen yang kedua atau screen segitiga seperti ini bentuknya. Jadi sekarang kita sudah memiliki 2 buah screen ya, sudah cukup dulu ya. Untuk yang screen persegi panjang kemudian screen lingkaran itu belum kita buat ya. Kita akan mencoba terlebih dahulu sampai di sini apakah sudah memang tidak ada lagi, apakah memang sudah bagus ya, maksudnya tidak ada kesalahan. Jadi kita pembuatan aplikasinya step by step ya, jadi tidak langsung sekaligus. Ditakutkan kalau misalnya banyak kesalahan, nah itu agak banyak hal ya yang akan kita perbaiki dalam waktu yang sama ya. Tetapi kalau kita selangkah demi selangkah, maka nanti kita akan lebih mudah ya men-trace kesalahannya, kemudian proses perbaikannya juga akan lebih cepat. Oke, jadi sekarang kita balik dulu ya ke screen 1. Kita akan langsung menuju ke blocks-nya. Jadi silakan teman-teman klik blocks. Oke, jadi di ini adalah button 1. When button 1 click. Ya, jadi kita akan menggunakan yang ini. Silakan teman-teman pilih, taruh ke area kerjanya ya. Nah, apa yang akan dilakukan ya oleh aplikasinya ketika button 1 diklik ya. Jadi kita akan jadi setelah kita tambahkan when button 1 click do, selanjutnya kita akan menggunakan blok dari built-in control ya. Jadi silakan teman-teman klik, scroll ke bawah. Ya, di sini ada open another screen name. Ya, jadi kita pilih yang ini, kemudian kita taruh di sini. Nah, di sini kita harus memberikan nilai dari blok ini, ya. Kita pilih teks, kemudian
Kita scroll ke atas. Oke, jadi kita pilih yang paling atas, yang ini. Kita taruh di sini. Kemudian kita beri nama screen-nya, yaitu segitiga. Ya, langsung kita ketik saja segitiga. Ya, kita enter. Oke, jadi bentuk dari bloknya seperti ini, lebih kurang ya. Oke, jadi kita lakukan hal yang sama untuk button yang lain ya. Tinggal kita duplikatkan saja. Oke, sorry, kita ambil dari sini. Sekarang kita pilih when button to click. Kita akan membuat nanti ya, tapi belum kita buat. Nama screen selanjutnya yaitu segi 4 ya. Kemudian begitu juga dengan lingkaran ya, kita duplikatkan lingkaran yaitu button 3. Open another screen yaitu lingkaran. Tapi belum kita buat ya, nanti kita buat belakangan. Oke, jadi untuk screen pertama kita udah selesai, kita udah memperoleh, kita sudah membuat 3 buah link ya yang menuju ke masing-masing screen. Sekarang kita akan masuk ke screen segitiga. Oke, jadi silakan langsung diklik. Oke, jadi bloknya masih kosong, kita akan menambahkan proses untuk perhitungan luas segitiganya ya. Nah, jadi nanti yang akan dihitung adalah luas segitiganya ya. Rumusnya adalah 1/2 dikali alas kali tinggi, yang nantinya akan ditampilkan di label 5 ya ketika button 1 atau button 1 diklik ya. Oleh karena itu kita fokus di button 1 ya. Jadi langsung kita klik button 1. When button 1 klik do. Ya, apa yang akan dikerjakan? Nah, di sini kita tinggal masukin rumusnya ya. Oke, jadi selanjutnya yang akan menampilkan nilai hasil perhitungan luas segitiganya adalah di label 5 ya. Selanjutnya kita klik label 5. Kemudian kita scroll. Kita cari di sini set label 5 text to ya. Set. Oke, yang ini ya. Jadi langsung kita klik, kita taruh di sini. Oke, jadi masih silang karena belum kita atur ya. Nah, selanjutnya kita akan memilih built-in match ya. Jadi kita pilih yang perkalian ya. Jadi kita pilih yang ini. Oke, jadi langsung kita taruh di sini. Kita tambahkan perhitungannya di dalam sini ya. Jadi rumusnya 1/2 dikali alas kali tinggi ya. Tinggal kita masukkan komponen dari bloknya di sini. Oke, jadi karena 1/2 dikali alas berarti kita tambahkan lagi di sini ya. Oke, kita tambahkan kembali. Kita kembali memilih match, kemudian kita pilih lagi. Oke, kita taruh di dalam sini ya. Oke, jadi untuk yang ini langsung kita isikan nilainya ya. Jadi kita pilih match kembali, kita pilih ini, kita taruh di sini, dan ini kita isi nilainya ya.
boleh 0,5 ya. Oke, jadi tinggal kita tambahkan setengah alasnya. Alas kita ambil dari text box 1, kemudian tinggi kita ambil dari nilai yang diinputkan pada text box 2. Oke, berarti langsung kita klik text box 1, kemudian kita pilih text box 1 teks ya. Jadi kita scroll ke bawah. Oke, yang ini ya. Ya, sekarang kita letakkan di sini. Kita tinggal copy ya, duplikat, kita letakkan di tempat atau di ruang blok kosong yang satunya, kita ganti dengan text box 2. Oke, jadi bentuk rumus perhitungannya seperti ini ya. Setengah atau 0,5 dikali nilai alas ya, atau text box 1 dikali nilai tinggi yang diinputkan pada text box 2. Oke, jadi masih sangat simple ya. Nanti kita akan nilainya akan langsung ditampilkan ya ketika perhitungannya dilakukan ya. Oke, jadi sampai di sini bisa langsung kita coba ya. Atau bisa juga kita kembali ke desain dulu ya, kembali ke desain. Jadi di sini kita belum menambahkan button untuk back ya, atau kembali ke halaman sebelumnya ya, ke screen awal. Screen dimana kita bisa memilih salah satu dari 3 pilihan menghitung luas bangun datarnya ya. Oleh karena itu di sini di paling bawah boleh kita tambahkan button lagi. Oke, jadi button ini kita gunakan untuk menuju ke halaman sebelumnya. Nah, di sini kita atur teksnya kembali ya. Kembali saja ya. Jadi kembali seperti ini. Oke, ini kita atur juga ya sama yang seperti sebelumnya. Ya, kita balik lagi ke bloknya. Kemudian di sini kita cari button to ya. Kita klik paling atas when button to click ya. Kembali kita ke built-in control-nya. Kita pilih open another screen ya. Taruh di dalam sini. Kemudian untuk nilainya kita pilih text. Kita isikan di sini, namanya adalah screen 1 ya. Screen 1. Oke. Jadi seperti ini lebih kurang. Nah, sampai di sini boleh langsung kita uji coba terlebih dahulu ya, sebelum lebih jauh. Sebelum kita mengerjakan segi 4 dan hitung luas lingkarannya ya. Jadi ada baiknya kita coba dulu apakah memang sudah berhasil ya, running well tanpa masalah. Oleh karena itu seperti biasa langsung kita build ya, kita ingin membuat file APK-nya, kemudian kita langsung uji coba. Nanti baru kita lanjutkan ke untuk menghitung luas persegi 4-nya ya. Oke, jadi emulator LabDroid-nya sudah saya buka. Oke, jadi proses build sudah selesai dan filenya langsung di-download ya. Bisa langsung kita coba running. Oke, jadi langsung kita install saja.
Oke, jadi sudah berhasil diinstal, langsung kita open. Ya, jadi di sini ada 3 pilihan ya. Kita klik hitung luas segitiga, langsung masuk ke hitung luas segitiganya, kita isikan nilainya. Jadi nilai alasnya 10, nilai tingginya 20, 20 kali 10, 200 bagi 2, 100 ya seharusnya. Oke, jadi luas alas segitiga 100. Ya benar ya logiknya. Kalau kita back atau kembali, apakah bisa dilakukan? Oke, jadi kita kembali ke screen 1 ya, tempat kita memilih pilihan ya untuk menghitung luas bangun datarnya. Oke, jadi so far so good ya sampai di sini. Sekarang kita lengkapi dengan menghitung luas persegi panjangnya ya. Jadi caranya hampir sama seperti sebelumnya ya. Oke, jadi di sini kita buat ya add screen yang baru. Oke, jadi kita balik ke design, kita klik add screen, kita beri nama yaitu persegi panjang. Oke, bener ya, persegi panjang. Nanti kalau misalnya memang tidak sama ya bisa kita rename. Sekarang kita balik dulu ya ke screen 1, kita lihat tadi kita memberi namanya segi 4 ya, sorry, berarti segi 4. Ini kita ganti menjadi persegi panjang. Oke ya. Berarti kita sekarang balik ke desain. Ya, kita akan masuk ke persegi panjang. Kita akan membuat tampilan ya, sama kemudian diikuti dengan bloknya. Oke, jadi bisa langsung teman-teman ikuti ya. Jadi pada prinsipnya sama seperti yang sebelumnya. Oke, kita tambahkan label. Oke, jadi left dan line vertikalnya tetap kita ubah menjadi center. Langsung kita tambahkan label dan text box-nya ya.
Oke, di bawahnya kita tambahkan button untuk menghitung luas persegi panjangnya. Oke, button langsung ya. Ini kita atur dulu center. Kemudian di bawahnya ya ini kita langsung atur aja 18. Teksnya hitung ya. Hitung luas. Bawahnya sama ya seperti yang sebelumnya. Centers. Oke, kita tambahkan label ya. Oke, ditambahnya satu lagi label. Oke ya. Jadi ukurannya juga 18. Jangan lupa ya paling bawah kita tambahkan button untuk kembali. Oke, jadi seperti ini lebih kurang ya tampilannya. Sekarang langsung kita masuk ke bloknya. Nah, sama seperti yang segitiga ya, langsung kita atur ya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita akan memilih button 1. Ya, when button 1 klik do perhitungan luas persegi panjangnya ya. Nah, jadi nanti akan ditampilkan di label 5 ya. Jadi langsung kita klik. Oke, jadi set label 5 text to ya. Jadi seperti sebelumnya langsung kita taruh di sini ya, masih tanda silang ya karena belum kita berikan nilai. Nilainya berasal dari text box 1 dan text box 2 ya, nilai yang diinput oleh pengguna. Nah, namun ini akan kita masukkan dulu ke dalam perhitungan. Ya, perhitungannya kita ambil dari built-in match. Scroll ke atas dulu. Oke, jadi yang ini ya. Langsung kita klik, taruh di sini. Oke, silangnya sudah hilang. Sekarang kita tambahkan baru text box 1. Oke, scroll ke bawah. Ya, text box 1 teks ya. Jadi ini taruh di sini. Demikian juga ya, boleh langsung diduplikatkan saja ya. Taruh di sebelahnya, pilih text box 2. Jadi lebih kurang seperti ini ya perhitungan untuk menghitung luas persegi panjangnya, panjang kali lebar. Kemudian untuk button kembali ya, jadi kita pilih button 2 ya. When button 2 klik, kita pilih control ya, scroll, open another screen ya, taruh di sini. Kemudian pilih text, scroll ke atas, pilih yang paling atas. Kita isikan di sini screen 1. Oke, jadi akan balik ke halaman screen 1 ya. Oke, jadi sampai di sini langsung kita coba kembali ya, apakah sudah running well dengan melakukan build.
Oke, jadi proses build-nya masih dilakukan ya, sama seperti sebelumnya. eh, saya di sini tetap akan menggunakan emulator LabDroid ya. Oke, jadi caranya sama ya seperti sebelumnya. Langsung kita open. Oke, kita pilih pilihan yang kedua, hitung luas persegi panjang. Kita masukkan panjangnya 20, lebarnya 10 ya. Oke, jadi luas persegi panjang adalah 200 ya. Kemudian langsung kita coba tombol kembalinya apakah sudah berfungsi juga. Oke, jadi berfungsi dengan benar. Oke, jadi untuk yang hitung luas lingkarannya, oke, jadi selanjutnya kita akan membuat screen untuk lingkaran. Oke, jadi screennya kita beri nama lingkaran. Oke, jadi ini screen lingkaran. Kita akan membuat tampilan yang sama ya, seperti segitiga dan persegi panjang. Oke, alignmentnya semuanya kita atur centers. Kemudian arrangement yang pertama ini akan kita isi untuk judul ya. Hitung luas link. Oke, jadi untuk lingkaran yang kita butuhkan hanyalah jari-jarinya saja ya. Jadi yang diinput oleh pengguna hanya nilai jari-jari ya, karena rumus menghitung luas lingkaran adalah PR kuadrat ya, atau 3,14 dikali jari-jari kali jari-jari. Sementara nilai pi atau 3,14 adalah nilai konstan, sehingga tidak perlu diinput ya. Jadi yang kita terima hanya jari-jarinya saja. Oke, jadi di dalamnya langsung kita tambahkan label, kemudian juga text box ya. Oke, jadi untuk labelnya input jari-jari. Oke, jadi di bagian bawah sini kita akan menampilkan hasil perhitungan luas lingkarannya.
Oke, jadi kita memerlukan label satu lagi untuk menampilkan hasil perhitungannya. Dan jangan lupa paling bawah kita tambahkan button untuk kembali. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya tampilan dari screen lingkaran ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan segitiga dan persegi panjang. Begitu juga dengan blok dari atau blok yang akan kita gunakan untuk menghitung luas lingkaran. Nah, untuk bloknya silakan teman-teman coba sendiri ya. Jadi sama sekali tidak sulit ya. Hanya menambahkan beberapa blok dan tentu saja jangan lupa tambahkan juga blok untuk kembali ke screen 1. Oke, jadi demikian sharing tentang bagaimana cara membuat aplikasi sederhana, ya aplikasi untuk menghitung luas bangun datar yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga sharing ini bermanfaat and see you next time.